Halo, selamat malam dari kota Jogja. Jadi nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya akan sharing tentang side business selanjutan saya dari dunia fotografi, yaitu di dunia hospitality, di mana saya sedang dalam proses perancangan untuk membangun hotel saya yang keempat. Jadi villa kecil ya, yang akan berada di daerah Sleman, Yogyakarta, tepatnya di Insya Allah di area Kalibulus ya. Jadi ini kalau ditarik garis mungkin sekitar 6-7 kilo dari arah Prambanan atau mungkin 6-7 kilo dari arah Merapi ya, Lavatur dan lain sebagainya. Jadi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua sebagai satu bentuk wujud future investment dari dunia fotografi yang saya kerjakan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semua tentang sebuah perputaran uang, sebuah investasi dan improvement yang bisa saya lakukan sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai seorang bapak, dan sebagai sebuah atau seorang pemimpin perusahaan. So stay tune, kita ketemu habis ini. Halo, selamat malam dari kota Jogja. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dimanapun teman-teman berada. Nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya dan terima kasih sekali sudah menyempatkan nonton video saya kali ini. Ini adalah sebuah video non-fotografi, cuma ini adalah sebuah bisnis lanjutan yang saya bangun dari uang hasil memotret saya. Jadi saya motret pertama kali tahun 2009, jadi lulus kuliah tahun 2008 dari Atmajaya Arsitektur di Jogja. Kemudian mulai profesional di tahun 2009. Nah dari situ intinya ada banyak hal-hal yang saya lakukan di terkait fotografi, khususnya adalah wedding fotografi dan portrait ya. Cuman akhirnya energi saya, waktu saya itu saya kembangkan, saya fokuskan untuk menciptakan sebuah bisnis perhotelan, di mana skala kecil tentu saja. Jadi ibaratnya tuh saya dari SMA tuh kepengen sekali punya bisnis perhotelan, cuman hotel dalam artian misalnya kita bikin Grand Hyatt, misalnya kita bikin hotel tentram, ini saya bicara mungkin ya paling kecil lah ya, bisa 50-60 miliar, cuman ini angkanya sangat besar gitu, sehingga saya nggak tahu harus memulainya dari mana. Nah, kemudian saya tahu ada platform namanya Airbnb, di mana saya sekarang adalah host Airbnb beserta istri saya Nina. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing nih, sebuah pemikiran saya tentang bisnis perhotelan jangka panjang yang bisa dimulai dari modal yang sangat kecil. Jadi saat ini saya sedang membuka Instagram saya. Ini adalah Boma House Indonesia. Ini adalah guest house pertama saya yang berada di rumah saya pribadi, di mana saya tuh menyewakan kamar nganggur bekas kos-kosan untuk kemudian disewakan menjadi hotel skala kecil. Jadi hostel, guest house, no matter what it is, pokoknya intinya itulah. Intinya kamar sewaan yang kemudian saya bisa dapat duit ketika saya merentalkan kamarnya. Nah ini saya mulai dari $10-12 per malam, sehingga pada waktu itu saya bisa dapat duit tuh tahun 2013 sekitar mungkin $200 sampai $250 per bulan sales ya. Tapi bagi saya pribadi itu uang dari bisnis perhotelan ini lebih besar daripada uang kos-kosan pada waktu itu. Karena kos-kosan saya itu kos-kosan kuno ya. Jadi ibaratnya gini nih, saya punya sama-sama 10 kamar disewain jadi kos-kosan, itu omsetnya kalah dengan saya menyewakan hanya 2 kamar di bisnis ini, di bisnis perhotelan ala backpacking ini. Lalu yang kedua namanya Boma House Malioboro, sekarang sudah saya kembalikan ke kakak sehingga namanya Regolijo. Itu juga saya bisa dapat 300 sampai mungkin $400 sales ya, dimana saya dapat 20% pada waktu itu, 80% adalah investor saya, itu bude saya sendiri. Nah sekarang teman-teman udah sering dengar ya saya cerita saya punya The Cendela. Ini adalah rumah eyang. Jadi rumah pertama ini rumah eyang saya pribadi, rumah kedua rumah bude, rumah ketiga ini rumah eyang saya yang lain. Jadi tentu saja kita sebagai manusia itu kan punya banyak eyang sepupu lah ini gitu. Nah ini di The Cendela ini saya punya 7 kamar yang saya sewakan dengan harga 32 sampai $37 Amerika ya. Jadi sekitar 450 sampai 500 ribu per malam, sudah termasuk breakfast. Nah lalu akhirnya di
Cendela ini saya juga punya satu kedai kopi mungil. Namanya Sapulu Coffee. Jadi Sapulu itu sebenarnya adalah nomor rumahnya 10, maka diplesetin menjadi Sapulu. Jadi di sini buat teman-teman yang awam gitu ya tentang perkopian, bahwa kopi itu secara general ada dua macam. Robusta yang sangat keras dan kadang-kadang bikin deg-degan, bikin nafas tersengal-sengal mungkin ya. Satu lagi adalah Arabica. Arabica itu lebih ada keasamannya, cuman dengan asam itu justru insya Allah tidak akan membuat teman-teman sakit perut karena kafeinnya lebih rendah daripada yang Robusta tadi. Nah, di sini tuh karena tamu saya banyak bule, saya pakai 100% Arabica. Jadi Robusta tuh hanya untuk campuran-campuran kopi susu dan lain sebagainya. Cuman kalau original kayak espresso, cappuccino dan lain sebagainya saya pakai 100% Arabica. Nah, sekarang saya mau tunjukin nih. Ini profil saya di The Cendela. Jadi saat ini teman-teman ngeliatin profil saya di Cendela ini ada di samping foto saya dan Nina itu ada satu badge ya. Warnanya merah, oranye, putih ya. Ini adalah lambang Superhost. Jadi Superhost itu adalah host-host terbaik yang reviewnya 85% itu pasti bintang 5. Di mana itu kita direview setiap 4 bulan dari 100 reservasi atau 100 malam reservasi. Jadi alhamdulillah saat ini saya sudah mencapai 8 kali Superhost. Nah, kemarin yang ke-7 saya kasih kado ke karyawan saya, ke tim saya itu untuk liburan di salah satu hotel yang menurut saya cukup bagus ya, namanya Hotel Aston ya, Aston di Solo dekat Purwosari. Itu karena tim saya itu adalah tim-tim orang-orang hebat. Cuman mereka itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang antah berantah. Jadi ada yang keluarganya bapak ibunya cerai, ada yang kemudian ada kekerasan rumah tangga, dari kecil dipukulin, ada yang tidak dianggap sama orang tuanya, ada yang saya pribadi juga papa mama cerai juga. Jadi artinya kami itu adalah berasal dari orang-orang pinggir jalan yang secara kehidupan itu carut marut lah intinya. Cuman di sini kita jadi kayak keluarga, sehingga saya bilang, kamu udah pernah nginep di hotel berbintang belum? Belum mas gitu. Oke, habis ini hadiah buat kalian semua dari saya pribadi berdua sama Nina. Saya mau ajakin kalian nginep di hotel berbintang. Sekarang saya mampunya hotel bintang 4 dulu. Habis itu nanti semua udah saya kasih sarapan, semua saya kasih minum, makan segala macam. Till drop pokoknya kita ke kafe, kita makan Timlo Sastro, ada makan selat Solo, tenda biru segala macam. Semuanya saya fasilitasin. Nah ini di sini saya punya 7 kamar nih teman-teman. Ada nih ya, view all 7 listing ya. Saya mau tunjukin di sini kamarnya tuh jadi ada 7. Intinya 7 kamar ini berasal dari stok pintu rumah yang saya. Jadi saya dapat warisan pintu-pintu rumah kayu gitu jadul. Kemudian ada 7. Nah ukurannya beda-beda. Sebenarnya itu adalah pintu-pintu kamar kita dulu pada waktu kecil. Yang kemudian saya bisa modif, kemudian dicat, diwarnain. Jadi kalau misalnya ini misalnya adalah purple room ya, ini kamar ungu gitu. Nanti bed covernya ungu sama dindingnya ungu. Tapi kalau misalnya ada pink room misalnya, itu pintunya pink, nanti bed covernya pink dan dindingnya pink. Nah, di sini tuh saya senengnya adalah gini, berbisnis Airbnb ini tentu saja hotel skala kecil ya. Jadi bagi saya pribadi ya, kenapa saya jatuh cinta, network-nya itu lebih besar value-nya daripada uangnya. Walaupun uangnya, saya bisa bilang, bisa beli mobil, bisa liburan ke luar negeri, saya bisa sekolahin anak, ngasih makan anak, saya bisa beliin baju, saya bisa kasih orang tua rutin. Saya udah dari tahun berapa tuh? Udah hampir 10 tahun lah. Pasca saya menikah di 2009 tuh saya udah hampir 10 tahun saya ngasih uang rutin ke orang tua, ke mertua saya. Kemudian saya hidupi karyawan, jadi saat ini saya punya 8-10 orang karyawan. Alhamdulillah kita bisa kasih penghidupan yang layak untuk mereka. Jadi gini, uang sama network itu value-nya gini. Network itu ya, itu adalah sebuah jalinan pertemanan, jalinan bisnis. Itu priceless, itu harganya sangat mahal. Maka dari itu, walaupun saya di sini dapat uangnya bisa saya pakai ke luar negeri, bisa pakai macam-macam lah ini ya. Tapi network-nya itu yang paling luar biasa. Maka dari itu kalau teman-teman punya kamar nganggur dan teman-teman suka dengan dunia traveling, teman-teman bisa coba nih Airbnb. Jadi
Ada tuh buku ebook saya, perjuangan saya memulai Airbnb dari nol gitu ya, namanya Airbnb Be a Host. Itu teman-teman bisa download di link description di bawah. Begitu juga proses pembuatan 10 Coffee, jadi kedai kopi mungil di teras rumah, itu ebooknya juga ada di bawah. Saya ceritain semua, busuk-busuknya saya ceritain, bagus-bagusnya saya ceritain, peluangnya kayak apa. Pokoknya saya jujur gitu. Ini bukan sebuah ebook yang memotivasi blown away, sembuh lah, saya nggak peduli dengan hal itu. Cuman ini dua ebook yang berasal dari pengalaman saya pribadi selama 9 tahun di dunia hospitality. Jadi semua saya ceritain di situ. Nah, dari situ ya, saya tuh bisa terima duit sebenarnya Airbnb itu secara general dengan dua cara, dengan PayPal ataupun dengan transfer antar bank. Makanya kalau sekarang saya tuh di sini tuh ya, saya memilih pakai PayPal. Oke, habis ini saya akan pindah ke desktop lagi, jadi saya akan tunjukin tentang sebuah desain dan perancangan villa keempat saya. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan ini jadi satu referensi ya, bahwa saya akan memulai sebuah villa yang saat ini insya Allah 100% akan saya danai dengan uang saya, dari ngumpulin duit dari Shutterstock, dari YouTube, dari semua bisnis hospitality saya akan membuat ibaratnya kerajaan pertama saya di sini yang real, saya bayarin pakai uang saya. Jadi habis ini kita pindah ke sini, teman-teman lihat. Oke, jadi yang sekarang sedang teman-teman lihat ini adalah desain saya. Jadi kebetulan dulu saya sekolah di arsitektur ya. Ini saya pakai program namanya SketchUp. Jadi tanah saya itu 500 meter. Jadi 500 meter ditambah berapa tuh? Pokoknya total tuh di sertifikat 1.300 terbagi menjadi 2, 500 dan 800 kurang lebih itulah ya. Yang 800 itu masih sawah. Nah, yang 500 inilah yang saya akan olah. Ini saya menggunakan tanah mertua saya, jadi tanah ibunya Nina, di mana saya akan menyewa secara profesional. Jadi itu kalau kita jeli ya, sebenarnya yang namanya properti itu bisa dijalankan tanpa harus kita membeli tanahnya. Jadi menikmati itu tidak perlu memiliki, intinya gitu. Maka dari itu, dulu sebelum saya nego-negoan ini, jadi tanah ibu saya itu disewa 2,5 juta per tahun, seluas 500 meter persegi. Untuk apa? Untuk pabrik plastik. Jadi bikin sedotan, bikin macam-macam itu tuh sampai bisa semurah itu. Maka dari itu saya berencana akan menyewa ini sekitar kurang lebih 4 tahun dulu. Jadi 2,5 kali 4 ya, antara 10 sampai 12 juta, saya nggak tahu nanti. Intinya saya profesional, saya akan menyewa ke mertua saya. Kemudian insya Allah ini tahun ke-5 atau tahun ke-6, insya Allah saya akan bayarin. Valuasinya sekitar mungkin 1,2 miliar. Insya Allah kita akan bayarin ke orang tuanya Nina. Walaupun biasanya itu kan orang tua suka ngasih warisan, cuman saya tuh bukan tipikal orang yang gila warisan. Jadi saya terserah adik-adik mau dapat warisan sih, kalau bahasa Sundanya sebedoteing gitu. Jadi buat saya yakin saya bisa cari uang sendiri. Jadi 4 tahun pertama saya akan sewa senilai 2,5 juta per tahun, jadi kali 4 mungkin 10 sampai 12 juta mungkin untuk 4 tahun, dan tahun ke-5, tahun ke-6 insya Allah saya akan tebus sekitar 1 miliar. Nah dari situ ini saya mau tunjukin nih. Jadi ini referensinya dari banyak tempat, dari Bali, dari Jepang, dari mana-mana gitu ya. Tapi intinya saya akan membuat sebuah tiny house pertama untuk jaringan bisnis saya, itu yang luasnya itu hanya 15 meter persegi. Tapi compact ya. Ini saya mau tunjukin. Jadi di area depan ini ya, ini ada tangga, di kanan kirinya ada kolam ikan kecil ya. Kemudian dia naik tangga. Nah, kemudian ini bisa masuk nih ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia bisa duduk-duduk nanti di teras di sini, dia duduk-duduk. Kemudian kalau sudah dia masuk ke area dalam. Nah, kalau teman-teman lihat ada lemari keluar nih di depan, di samping ini. Ini adalah calon lemari untuk aki. Jadi akinya itu untuk solar panel. Jadi saya rencana akan menggunakan solar panel di rumah saya. Nanti akan saya pasang di atap. Itu yang saya harap saya akan menghemat sekitar 30% dari pengeluaran listrik saya setiap bulannya. Nah, ini saya mau tunjukin rumahnya dulu ya. Ini atapnya saya buka dulu nih. Nah, atapnya saya buka. Wuts, salah rek. Nah, ini saya buka begini. Saya geser. Loh. Salah lagi.
Nah, nih, saya geser gini. Biar teman-teman bisa lihat dalamnya. Oke, jadi kita akan masuk nih ke dalam ya. Saya akan tunjukin interiornya, jadi kurang lebih begini. Nah, ini model kasurnya ini bisa ditarik nih. Jadi, kasur ini tuh bisa ditarik begini. Nah, tarik seperti ini, jadi ketika nanti dia nggak pakai, dia masukin. Jadi ini hanya untuk 2 orang ya teman-teman ya. Jadi kalau dibuka separuh begini, nanti bisa jadi tempat sofa. Nah, jadi kayak rumah-rumah di luar negeri gitulah. Nah, kemudian di area ini untuk meja makan berdua. Ini adalah dapur pantry bersih ya. Ada tempat cuci piring, ada kompor 1 tungku, microwave, kulkas, gas, air minum, dan lain sebagainya. Di atasnya adalah tempat bumbu-bumbu masakan, salt and pepper, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini masuk ke area ini area kamar mandi. Nah, yang pertama kotakan ini besok untuk tempat kloset, tempat pup buat buang air besar. Nah, yang di area kedua ini adalah untuk mandinya, jadi showernya. Kita akan menggunakan konsep dry bathroom atau kamar mandi kering ya. Nah, ini kalau misalnya ini teman-teman saya ajak masuk lagi ke dalam kamar mandinya, ini bisa kayak gini nih, naik gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat nih. Jadi di dalam kamar mandinya ada mesin cuci. Nah, tapi dengan begitu, di area sebaliknya, ini adalah tempat penyimpanan gas untuk air panas. Nah, ini area outdoor-nya. Jadi, di belakang ini saya kasih 2 meja. Kemudian ada outdoor bathroom, di mana ada 1 partisi di sebelah kanannya untuk kemudian untuk menutupi privasi lah intinya. Jadi, kalau bule-bule itu kadang-kadang hobinya suka mandi malam, mereka pakai air panas, pakai busa-busa, pakai foam gitu, kemudian dia bisa saja telanjang, bisa saja pakai bikini, swimsuit, dan lain sebagainya, kemudian semua lampu dimatikan, sambil menikmati bintang-bintang. Ini kalau bule itu kayak begitu, rada unik dibandingkan orang Indonesia. Jadi mereka tuh nggak takut gelap nih, nggak takut demit lah intinya gitu. Oke, nah saya taruh tuh nanti di belakang situ, sama nanti saya kasih barbecue grill di area ini. Lalu di area ini ya, ini ada 1 tempat duduk ya, dimana kalau kita duduk di sini, ini kakinya bisa gantung langsung nyemplung ke air ya. Nah, ini rencananya kolam ikan, bisa koi, bisa komet, tergantung saya nanti dapatnya apa. Lalu ke area belakang nah inilah tanah yang sekitar beberapa ratus meter tadi untuk jadi sawah. Jadi saya akan mempertahankan sawah ini, bahkan saya akan memberikan support pupuk untuk kanan kiri saya yang mana masih sawah. Intinya saya bilang begini, Pak, Bu, petani, saya akan support pupuknya selama 1 tahun, cuman saya minta satu hal, jangan jual sawahnya, karena saya butuh view-nya. Nanti hasil padinya segala macam silahkan dinikmati, hasil penjualannya dinikmati, saya nggak butuh semuanya, saya cuma butuh view. Karena itu tolong jangan dijual sawahnya, saya support pupuknya 1 tahun. Nah, itu sedang dalam proses penjajakan untuk kanan kiri saya. Di mana area tangga ini akan saya terusin sampai ke belakang, jadi orang tuh kayak bisa nonton sawah, tapi kayak posisinya terbang. Jadi dia naik ke atas jembatan, kemudian ini dia bisa duduk-duduk di sini nih teman-teman. Nih saya kasih bangku kecil di sini buat duduk-duduk sambil minum kopi, pacaran, berdua, atau ngobrol, ngetes sama istrinya. Nah, ini ada 1 tangga yang saya taruh ke bawah begini, sehingga orang itu atau tamu saya itu bisa nyemplung ke sawah. Jadi, buat orang bule, buat orang yang belum pernah punya rice paddy field gitu ya, itu tuh yang namanya sawah itu sebuah $1 million view. Maka dari itu saya akan bikin mereka bisa turun ke sawah, bletok-bletok, kotor-kotor kena lumpur, biarin aja. Sama kebo juga biarin. Saya kasih akses turun, di mana mereka bisa jalan di 1 pematang sawahnya itu. Jadi overall begitu, itu adalah calon villa saya yang keempat, calon Airbnb saya yang keempat. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton ya, teman-teman nonton YouTube saya itu teman-teman sudah mensupport saya, karena saya dapat duit dari situ, dari AdSense, dari iklan, dari ebook collection saya, semuanya saya dapat uang dari situ. Terima kasih sekali lagi supportnya. Jadi semua uang-uang yang saya masuk itu sekarang saya kumpulin untuk membuat villa lanjutan saya yang keempat. Jadi terima kasih sekali, ini tidak akan pernah terjadi tanpa bantuan teman-teman semua, tanpa support teman-teman semua. Dengan begitu harapan saya sih ya, nanti akan lebih banyak lagi. Kalau sekarang mungkin karyawan saya 8, mungkin suatu ketika bisa 10, bisa 12, bisa 15. Dimana saya punya 1 mission memang, bahwa saat ini tuh sudah jalan, bahwa saya punya namanya Bima Nina Foundation, itu
saya ini saya tidak menerima bantuan siapapun ya. Jadi saya kepengen menafkahi mereka semua dari uang hasil saya bisnis. Jadi intinya tuh setiap kali saya dapat uang itu saya sisipkan. Missionnya adalah khusus. Jadi saya mau menghidupi orang-orang yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua biologisnya. Kenapa begitu? Karena saya juga begitu. Saya anak broken home. Saya anak korban perceraian. Begitu juga dengan karyawan-karyawan saya tuh ada yang kekerasan rumah tangga dari kecil, dipukulin, disabetin sama bapak ibunya, kemudian bapak ibunya cerai dan lain sebagainya. Intinya mereka nggak dapat kasih sayang. Nah, maka dari itu, kebanyakan karyawan saya tuh kayak begitu orangnya. Maka saya sungguh menyayangi mereka, sehingga bisnis ini kemudian saya gulung terus, saya bangunin terus hospitality. Jadi uang motret saya tuh sebenarnya jadinya cuma ini. Saham, kripto, yes, saya masih nabung ya. Cuman artinya alokasi lebih besar itu bisnis lanjutan saya di luar fotografi itu adalah hospitality. Jadi terima kasih ya, mudah-mudahan video kali ini tuh menginspirasi teman-teman semua. Jadi teman-teman yang kepengen tahu bagaimana cara saya membangun atau teman-teman gimana caranya membangun bisnis hospitality skala kecil, teman-teman bisa download Airbnb Be a Host dan Home Coffee Shop, itu link pembelinya di bawah. Bisa lewat Android Bookstore, bisa lewat website saya, lebih cepat itu, karena begitu klik pay langsung ke download. Atau kalau nggak punya PayPal, credit card, bisa langsung email saya. Tapi sebenarnya saya lebih menyarankan lewat PayPal atau Google Bookstore. Bukan gimana-gimana sih, saya dapat dari Google Bookstore itu saya juga dapatnya juga dipotong Google. Cuman artinya hak teman-teman itu begitu klik pay, teman-teman langsung dapat. Sedangkan kalau transfer antar bank tuh saya sampai bilang admin saya, sebentar ya mas, di invoice dulu, sebentar ya mas, emailnya mana. Jadi kayak lama, walaupun saya masih bisa membantu dengan cara itu. Jadi sekali lagi terima kasih sekali teman-teman sudah nonton. Mudah-mudahan sekali lagi ini menginspirasi teman-teman semua untuk membuat sebuah bisnis perhotelan skala kecil ya, dari rumah-rumah nganggur yang teman-teman miliki. Kita ketemu lagi di video besok pagi dengan video-video fotografi lagi. Kita balik lagi ke video fotografi. Saya Bima Aditya, matur nuwun sekali. Sampai ketemu di video besok pagi jam 5.